Tahu nggak sih kenapa sekarang sosial media hot banget bahas NFT? Semua pada penasaran dan pada nanya, kenapa gambar seperti ini mahal banget? Sampai ada orang yang berani mengeluarkan duitnya untuk membeli gambar seperti ini dari ratusan juta hingga miliaran. Nah, sekarang apakah kita perlu main NFT? Yuk simak terus, ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan Restu, host di channel ini, yang selalu ceria untuk berbagi informasi yang tentunya bermanfaat. Jangan lupa simak video ini sampai selesai. Bantu tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya channel ini terus berkembang. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu NFT. NFT itu singkatan dari non-fungible token. Walaupun sudah banyak yang tahu artinya, tapi belum tentu mereka paham dan bisa menjelaskan apa itu NFT. Teknologi NFT merupakan bidang dari teknologi blockchain. NFT adalah sebuah duplikasi resmi yang menyerupai sebuah aset yang asli. Jadi karya-karya seni atau karya teknologi yang diedarkan itu dijual secara resmi, tapi barang aslinya hanya satu saja dan disimpan oleh si pencipta. Kemudian pelelangan dilakukan secara terbuka dan karya tersebut akan ditukar atau dibeli dengan cryptocurrency. Setelah itu pembeli akan memiliki sertifikasi yang resmi dari karya yang sebelumnya sudah terdaftar hak kekayaan intelektual. Sedangkan blockchain adalah suatu bidang teknologi baru yang selama ini sudah melahirkan Bitcoin dan altcoin, kemudian juga melahirkan decentralized finance, dan kemudian melahirkan NFT. Barangkali sampai di sini kawan-kawan masih ada yang bingung. Nah, non-fungible token itu seperti lukisan Salvator Mundi, karya Leonardo da Vinci. Tentunya yang bernilai paling mahal adalah yang asli ya, karena lukisan yang asli terjual di angka 6,4 triliun pada tahun 2017 di Balai Lelang Christie. Sedangkan lukisan ini bisa saja ada di Android kalian, di baju kalian. Dan apakah lukisan itu tidak bisa dilukis oleh orang secara persis? Tentunya bisa kan? Apalagi sekarang di era teknologi ini, hal seperti itu pasti akan mudah. Tetapi yang membedakan adalah keasliannya, yaitu hanya ada satu lukisan Salvator Mundi yang paling asli. Begitu juga dengan gambar-gambar yang ada di NFT yang bisa dicek keasliannya, sehingga lukisan tersebut menjadi sangat berharga. Jadi apapun yang bisa didigitalisasikan itu bisa menjadi NFT selama masuk ke sistem blockchain. Dan saat ini lagi tren adalah lukisan-lukisan seperti ini yang diperbincangkan banyak orang dan katanya harganya sangat mahal. Tahu nggak kenapa lukisan itu mahal? Tentunya karena lukisan itu mempunyai value yang bisa saja karena value-nya kita tidak tahu. Karena kita menganggap lukisan itu atau gambar itu bisa kita simpan di HP kalian ya, HP kita dengan mudah dan menjadi milik kalian tanpa harus bayar, yaitu gratis ya. Tapi sayangnya itu bukan milik kalian karena yang asli ada harganya. Seperti lukisan Salvator Mundi. Misalkan ada di handphone kalian pun, ada di laptop kalian pun, itu kan nggak ada yang beli.
misalkan ada yang beli pun nilainya pasti tidak seberapa. Nah, saat kalian menonton video ini, NFT saat ini lagi hype, lagi rame-ramenya, dan value dari NFT itu ditentukan atau dilihat dari para pembuatnya. Bisa juga dari kelangkaan produknya. Kemudian bisa juga dari sosok ternama ya, pemilik maupun pembuatnya seperti artis, tokoh dunia dan lain-lain. Tentunya itu juga akan membuat semakin ramai produknya dan semakin mahal harganya. Kalau kalian masih menganggap ini belum nyata, coba kalian bisa cari tahu harga lukisan-lukisan kuno dari pelukis-pelukis ternama seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, dari Salvator Mundi yang terjual hingga 6,4 triliun rupiah. Dan itu nyata, benar-benar ada. Dengan harga yang menurut kita tidak wajar itu, lukisan itu baru bisa kita miliki. Jadi siapapun yang tidak mengetahui sejarah lukisan tersebut atau tidak mengerti seni bahkan makna yang terkandung dalam lukisan tersebut, tentunya akan menganggap itu harga yang tidak wajar. Hanya untuk membeli sebuah lukisan harus mengeluarkan harga yang fantastis ya. Tapi di dunia ini ada juga orang yang sangat memahami nilai seni dan bisa memahami makna dari karya seni itu. Dan saya pikir itu sah-sah saja. Karena orang membeli sesuatu itu bisa satu berdasarkan fungsinya, yaitu misal kita membeli sepatu ya untuk melindungi kaki kita. Dan bisa juga orang yang membeli payung itu juga untuk melindungi dari terik maupun hujan. Yang kedua adalah membeli karena berdasarkan nilai, yaitu produk tersebut dibeli karena akan bisa bertambah nilainya dan dijual bisa mendapatkan untung. Tapi sebenarnya masih ada dua alasan lagi, yaitu yang ketiga, nilai terhadap barang itu sendiri, yaitu bisa dilihat dari pembuat produk atau pabrikannya atau brandnya. Misal produk branded yang dijual tanpa ada tempelan logo brandnya, apakah produk tersebut bisa terjual dengan harga seperti saat produk tersebut ada logonya? Ya, itu bisa disebut adalah power of brand, yaitu kekuatan brand. Karena kalau logo atau brand tersebut dilepas, maka produk itu akan menjadi produk biasa. Tanpa disadari, sebenarnya kita menghargai value dari pembuat produk tersebut. Yang keempat, value yang terjadi karena kondisi lingkungan atau kondisi masyarakat. Jadi produk tersebut jadi bernilai saat semua orang membicarakan mengenai produk tersebut. Jadi kenapa NFT itu mahal, itu karena ada proyek besar di belakangnya. Jadi jangan hanya dilihat dari gambarnya saja. Karena tentunya orang yang sudah mengeluarkan uangnya sampai dengan miliaran itu sudah mempelajari lebih dalam kan, karena mereka memperkirakan bahwa NFT yang mereka beli itu menguntungkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.